Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh memasuki kembali minggu yang pertama di bulan Agustus ini, bulan budaya yang diberikan tema di dalam kebersamaan Sinode Gereja Kristus. Nas pemimpin pada minggu ini diambil dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Dipuji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Robot dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber surga yang abadi, di sinar-Mu menyerah.
berair hidup Dia, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan menyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Hukum Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian dari Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan yang ke-35 yang mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Marilah kita awali dengan menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 sampai 2 dan 5. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuh
Mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Yalah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, kami sungguh tak layak Tuhan di hadapan-Mu. Dosa kami begitu besar ya Tuhan. Kami ingin melakukan perbuatan yang baik, tapi perbuatan yang jahat yang kami lakukan Bapa. Seringkali kami tidak setia kepada-Mu ya Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami dengan perkataan, sikap dan perbuatan kami Tuhan. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun dengan darah Tuhan Yesus Kristus untuk menyucikan dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh kembali layak ke hadirat-Mu ya Tuhan. Boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami, menjaga kami, mengarahkan kami untuk selalu ingat kepada Tuhan, untuk menjauhi dosa ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, sekarang dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 86 ayat 5 demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-25 yang mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat, inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian.
Firman-Mu adalah adalah pelita pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bukalah mataku Tuhan, agar ku dapat melihat kebesaran kasih-Mu Tuhan, yang menyelamatkan aku. Aku menanti-Mu Tuhan, siap untuk kehendak-Mu. Bukalah mataku Tuhan, Roh penebus. Buka telingaku Tuhan, agar ku dapat mendengar. Waktu ku dengar suara-Mu, dan lenyaplah kepalsuan. Aku menanti-Mu Tuhan, siap untuk kehendak-Mu. Buka telingaku Tuhan, Roh penebus. Bukalah mulutku Tuhan, untuk memuji nama-Mu, memberitakan Injil Tuhan pada seluruh dunia. Aku menanti-Mu Tuhan, siap untuk kehendak-Mu. Bukalah mulutku Tuhan, Roh penebus. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh hormat dan kerendahan hati kami ingin membaca merenungkan firman-Mu yang tertulis ini. Mungkin firman-Mu ini sering kami mendengarnya Tuhan. Namun kami rindu kami mempunyai sikap yang baru. Zaman terus berubah. Tetapi pengalaman-pengalaman hamba-hamba masa lalu dan terus bergulir di tengah-tengah dunia ini menentang iman kami. Bahkan juga melawannya supaya kami menyangkal Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Kuasa-Mu adalah mengatasi di atas segala-galanya yang nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, pada waktu kami membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, beri kekuatan pengertian, bahkan menguatkan iman kami, supaya kami berdiri tegak sebagai orang-orang percaya kepada-Mu. Kami tidak pernah mundur apapun yang terjadi kepada sikap kami kepada-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ingin merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dalam bacaan yang tidak asing tentunya bagi kita, khususnya adik-adik sekalian dan kita bapak sekalian yang sekolah minggu. Tentu cerita ini merupakan cerita yang populer, tidak asing bagi kita.
Namun kami rindu Bapak sekalian pada waktu kita membaca, saya ingin mengajak kita merenungkan, mungkin kita memposisikan seperti Daniel pada masa lalu, namun masa sekarang ini kami di tengah-tengah mayoritas sebagai minoritas yang harus tetap setia. Melihat iman kita, melihat Allah yang besar dan tantangan yang juga besar. Supaya kita makin merenungkan firman-Mu. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 19 akan saya baca. Atau kita baca bergantian, saya ingin baca yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap. Kita bersama-sama. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 19. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian melalui Alkitab maupun HP, Bapak Ibu sekalian boleh membacanya. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, lalu dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, sebab yang biasa dilakukannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya.
Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya yang melepaskan engkau. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malam itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Demikian jauh jemaat sekalian firman Tuhan yang berbahagia kita sekalian yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat sekalian, bulan Agustus ini bulan budaya dalam kalender tema-tema Sinode Gereja Kristus. Tema hari ini diberikan tema budaya populer. Memang temanya mungkin tidak representatif ya dalam kehidupan populer yang mana cerita. Namun setelah saya membaca acuan tujuannya, artinya jemaat sekalian di dalam kehidupan orang Kristen ternyata seringkali kita berhadapan bahwa ada budaya-budaya yang begitu keras, yang terkenal dan kadang-kadang menantang kehidupan iman kita. Saya jadi teringat Bapak sekalian ada satu kesaksian yang saya dengar, yaitu teman. Pada waktu pergi ke atau di tengah-tengah pelayanan di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah. Dia melihat seorang wanita, artinya sangat muda, remaja, itu berpakaian kusuk, berkat pakaian tidak senonok kira-kira begitu. Akhirnya dia pergi ke toko, dia mencari-cari pakaian, memilih-milih pakaian. Tidak begitu lama ada anggota jemaat yang ketemu. Pak, nyari apa Pak? Nyari pakaian putri ini. Untuk siapa? Ada di depan dekat rumah, ada seorang yang suka datang ke rumah, seorang wanita, itu pakaiannya enggak pantas, saya ingin saya memberikan pakaian. Jemaat itu katakan, jangan Pak, jangan. Bapak kalau memberikan pakaian itu, Bapak dipaksa menikah dengan dia. Itu jebakan dari mereka supaya Bapak menikahi wanita itu. Wah, dia kaget. Ternyata Bapak sekalian, ada hal-hal yang tentu yang menurut kita baik. Tapi budaya-budaya di situ rupanya, kalau ada seorang laki-laki memberikan satu hadiah khususnya pakaian, itu bisa dipaksa untuk menikah. Nah, sekalian itu salah satu yang saksian. Yang kedua, beberapa tahun yang lalu sebelum saya emeritus, saya melayani seorang anggota TNI. Kebetulan, ya, seorang laki-laki tentara ini memang yang mengajar saya. Pada waktu melayani saya, yang membaptis juga saya. Dia seorang militer. Tiba-tiba lama tidak kebaktian. Akhirnya pas menjelang beberapa waktu yang saya sebelum emeritus, dia datang menangis-nangis. Pak Kris, Pak Pendeta, saya mohon ampun. Saya terjebak. Saya sekarang minta kembali kepada Kristus kembali. Saya sudah menyangka, katanya, nangis-nangis. Orang yang badannya besar, tegap. Tetapi dia berlutut nangis-nangis di hadapan saya. Apa masalahnya? Ini Pak, saya tugas di pedalaman. Ada seorang wanita,
itu mengirim makanan untuk saya ke tempat penginapan saya. Tapi tiba-tiba setelah saya makan, ada orang banyak mengerubuni saya dan menangkap saya. Saya dipaksa menikah dengan dia. Dan saya disuruh menyangkal imannya. Maka saya dinikahkan secara adat mereka. Saya diminta menyangkal Yesus Kristus. Itulah Pak, apakah saya diampuni? Dikatakan. Saya melayani dia. Setelah kebaktian sambil menangis dia. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya ceritakan di sini Bapak Ibu sekalian? Ternyata di dalam satu kehidupan kita, cerita Daniel ini juga masih relevan di dalam satu kehidupan. Ternyata ada satu budaya-budaya yang begitu keras, memaksa hidup kita. Maka hikmat, pengertian, keberanian, iman itu menjadi satu penting, pengakuan iman. Nah cerita Daniel tentunya juga bukan cerita yang asing bagi kehidupan kita. Bagaimana Daniel diperhadapkan satu hukum yang direkayasa oleh orang-orang yang iri hati. Dimanipulasi secara politik. Dijadikan undang-undang untuk menjerat, untuk menjatuhkan. Supaya kita menyangkal Yesus Kristus. Ya, dalam konteks itu ya menyangkal Allah Yahweh. Supaya menyembah raja. Tentunya dalam konteks itu raja mungkin diberikan seperti Kaisar Romawi, pada itu diberikan satu prototip kira-kira ya, gambar raja atau uang macam itu menyembah begitu pada waktu zaman-zaman itu. Artinya intinya supaya tidak menyembah Allah Yahweh. Nah, Bapak sekalian di sini dalam satu kehidupan tentu sebagai orang beriman ini menjadi satu tekanan, baik itu psikologis, baik tekanan iman. Bahkan itu juga bisa jadi menjadi tekanan fisik dalam satu kehidupan Daniel. Tetapi bagi orang yang beriman, ya tentu dia harus berani menaruh hidupnya. Nah, mengapa rahasia Daniel? Mengapa Daniel begitu kuat? Yang ini akan kita pelajari. Nah, Bapak sekalian, ini juga harus menjadi satu narasi hidup kita. Bagaimana kita hidup. Pada waktu pemerintahan Cendekia, di dalam 2 Tawarikh, khususnya pasal-pasal terakhir, 30, pasal 35, 36. Kita tahu di situ bagaimana serangan tentara Babel membunuh anak-anak bangsawan, anak-anak raja, dan di situ di daerah Yehuda yang dibiarkan hidup hanya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berpengaruh, ditinggalkan. Tapi orang-orang yang turunan-turunan raja, turunan bangsawan semua dibunuh supaya kelak tidak membalas. Itu teori, memang teori raja-raja pada zaman dulu dan sampai zaman di Indonesia pernah terjadi dalam kerajaan. Itu biasanya kalau membunuh itu semua orang-orang keturunan supaya nanti hilang generasinya. Nah, Daniel sebenarnya merupakan salah satu bagian, yaitu keturunan masih ada dalam garis keturunan bangsawan. Ya. Tetapi mengapa Daniel tidak dibunuh? Itulah yang menjadi pengalaman Daniel teman-temannya. Daniel dibawa dalam pembuangan termasuk orang-orang pinter, memang itu Nebukadnezar salah satu raja yang cerdik. Orang-orang yang kira-kira akan bisa dimanfaatkan, orang-orang pandai dibawa juga tetapi tidak dibunuh, ingin dipekerjakan. Menjadi satu pegawai, mungkin supaya berkualitas kerajaan, justru mendukung supaya kerajaannya semakin kuat. Maka Daniel diubah namanya. Nama-nama orang-orang 3 namanya, teman-temannya diubah namanya. Dan salah satu Daniel diubah namanya Belsasar, artinya dewa Bel. Diubah nama dewa supaya status kepribadiannya Daniel hilang.
Memang sudah secara nation sudah dibubarkan bangsa Israel. Utara lebih dulu, selatan dibubarkan. Secara nation dibubarkan, secara state apalagi. Bubar, tidak ada namanya negara Yehuda. Dibubarkan. Maka Nebukadnezar ini membubarkan sekarang, mengubah pribadi-pribadi yang akan dipakai ini diubah namanya. Supaya statusnya berubah. Supaya status itu tidak ada lagi kekuatan. Daniel diberikan nama Belsasar, yaitu Dewa Bel. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, Daniel menyadari, justru berpikirnya Daniel berbalik. Kalau kita ngelihat satu komentari yang saya baca, Daniel dalam segi penggalian arkeologi mengatakan, Daniel berpikirnya terbalik. Kalau saudara-saudara saya dibunuh, keturunan-keturunan bangsawan dibunuh, dan saya dibiarkan hidup, itu berarti Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Daniel justru berbalik, kalau saya dibiarkan hidup oleh Nebukadnezar, semua saudara saya keturunan bangsawan dibunuh, berarti Tuhan masih mempunyai maksud hidup saya. Nah Bapak Ibu sekarang itu yang dipahami oleh Daniel. Mengapa Daniel tidak dibunuh? Maka dia makin menyadari bahwa apa maksud hidup saya. Saya pada waktu membaca ini saya agak keluar air mata juga. 5 Agustus sobat sekalian itu hari saya pertama kali, saya tulis di Facebook juga, 5 Agustus kemarin ya. 5 Agustus itu saya pertama kali masuk kampus I3. 5 Agustus 83. Saya pamit, sebelumnya saya pamit di Gereja Kristus Kebayoran Lama, saya berangkat ke I3. 5 Agustus saya berlutut di depan gereja Jaku di Batu. Tuhan, saya menyerahkan diri. 5 Agustus 89, saya diwisuda. 5 Agustus 98 saya dinyatakan lulus skripsi tulisan di STT Cipanas. Jadi 5 Agustus itu menjadi momen-momen saya. Tetapi sebelumnya kurang lebih tanggal 3 Agustus sebelum berangkat, saya naik motor diboncengin saudara kita. Ya saya nggak usah sebut namanya. Saya dari Pelbak kencang sekali motor itu. Wah, akhirnya di depan rumah saudara Gunawan Kurniawan, ya gang itu, ada bajai belok. Wah, tidak bisa dihindari, maka saya diboncengin mobil itu nabrak bajai itu. Dan saya terlempar. Dilempar di itu dia turunan pinggir kali itu, saya terlempar. Dan pada waktu saya terlempar, itu ada hartop putih, wah melintas dan saya tidur di kolong hartop. Wah hartop itu mengerem itu. Saya ditolong, diangkat. Wah kenapa? Dek kenapa? Wah saya gemetaran. Saya selamat. Padahal itu saya persiapan untuk mau berangkat ke Batu Malang. Sudah dibilangin Pendeta Hendra pada waktu itu. Siap-siap berangkat. Saya andai kata hartop itu tidak mengerem satu langkah saja, saya terlindas hartop itu. Tapi saya selamat. Sampai sekarang kadang-kadang mimpi itu masih muncul. Trauma. Bayang hidup saya. Itulah yang mengingatkan saya, Tuhan, kalau Engkau membiarkan saya hidup, berarti saya untuk mencintai Engkau. Lebih. Maka saya ingat Mazmur pasal 103. Ya. Lubang kubur dikatakan di situ. Tuhan menyelamatkan aku, menebus aku dari lubang kubur. Itu terjemahannya sebetulnya kurang tepat ya, lubang kubur. Itu dapat dikatakan sebetulnya lebih terjemahannya begini, lubang kehidupan. Ya, lebih terjemahannya bahasa Indonesia mungkin kalau lubang kehidupan mungkin
tidak familiar, tapi kalau teks Ibraninya lebih tepat lubang kehidupan. Artinya apa? Di dalam perjalanan hidup kita itu sebetulnya ada lubang-lubang yang bisa membawa kita maut, tetapi Tuhan tidak menyelamatkan dari lubang maut. Bisa saja terjadi dengan Bapak Ibu sekalian, ada pengalaman-pengalaman hidup dari kecil, itu ada lubang-lubang kehidupan. Ya. Yang seharusnya dalam lubang itu kita mati. Tetapi ternyata kita masih hidup. Nah, itu disebut lubang kehidupan. Ada lubang-lubang yang akan menuntun kita di dalam kematian. Tetapi ternyata hidup. Maka pada waktu saya mengingat pengalaman itu, sebab ada lubang kehidupan. Yang seharusnya sebelum tanggal 5 Agustus 83 bisa saja saya dilindas oleh harta putih itu. Tapi Tuhan masih membiarkan saya hidup. Itu ya iman yang saya imani. Maka saya belajar dan terus belajar setia. Karena sumber kehidupan Allah Yesus Kristus. Itulah Bapak Ibu sekalian, Daniel sebelum mengalami juga itulah kita menyontoh Daniel. Maka Daniel seharusnya sudah dibasmi, ikut dibasmi dengan para bangsawan. Tetapi Daniel dibiarkan hidup. Maka dengan komitmen itulah mengapa saya dibiarkan hidup. Dia tetap setia. Tantangan demi tantangan. Pada waktu dia suruh makanan raja tidak mau kompromi. Karena dia tetap percaya kepada Allah Yahweh, Allah Israel, pencipta langit dan bumi. Maka dia bertaruh mati. Kalau andai kata mati karena hukuman, dia akan mati bersama-sama dengan para leluhurnya, yaitu Abraham, Ishak, Yakub. Dan juga Henok Elia yang diangkat ke surga. Itulah keyakinan-keyakinan orang beriman. Keyakinan-keyakinan para nabi di dalam mengekspresikan imannya di hadapan tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam satu konteks itu Bapak Ibu sekalian kita belajar ya. Teks ini sangat populer dalam kehidupan kita. Bisa saja ada budaya-budaya yang menentang. Suatu saat saya sudah pernah cerita, saya didatangi seorang yang sangat terkenal di Kabupaten Bogor. Dikatakan, itu sopan sekali orang itu. Dan biasanya enggak, itu biasanya nyerang saya. Tapi tiba-tiba menghampiri saya, mencium saya, waduh, memuji-muji saya, begitu. Terus akhirnya berbisik, Pak Pendeta, ada apa Pak? Kalau Bapak mau mengikut saya, gitu, Bapak akan menjadi orang terkenal dan Bapak akan menjadi kaya. Wah, kaget saya. Maksudnya apa Pak? Saya berkatakan, rupanya saya tanya, saya suruh menjadi ikuti agama mereka, meninggalkan jabatan pendeta, nanti akan dipopulerkan di Jawa Barat. Ini pendeta yang bertobat katanya. Terus khotbah di masjid-masjid besar, bayarannya tinggi. Wah, Bapak sekalian. Dalam konteks itu ya, saya bilang, Bapak, mulai disitulah justru saya menginjili dia. Hanya Yesus Kristus Pak jalan keselamatan. Apa artinya memiliki dunia ini kehilangan nyawanya? Iman akan berharga lebih dari isi dunia ini. Iman tidak bisa dibayar. Orang sekaya apapun memiliki dunia tidak bisa membayar iman Kristen. Iman tertinggi. Kalau boleh, Bapak yang bertobat mengikut Yesus Kristus. Kalau Bapak ingin selamat. Akhirnya orang ini, pada waktu saya mendengar, orang ini stroke. Orang ini stroke. Ketemu saya. Saya katakan, Bapak, maaf, maka jangan usik-usik. Bapak ngurusin aja umat Bapak, jangan ngurus.
Dia manggut-manggut. Sakit apa Pak? Saya dengar. Bapak ini, akhir ini. Ya. Bu sekalian, apa artinya? Ternyata Bapak sekalian, iman kita ini kadang-kadang mendapat ujian, tantangan kemewahan. Saya ditawarkan supaya bertobat akan dijadikan pengkhotbah untuk bersaksi. Ya, mungkin menjelek-jelekan Kristen kira-kira begitu. Supaya dapat cuan yang banyak kira-kira. Bapak sekalian, tapi Bapak Ibu sekalian kita belajar. Nah adik-adik sekalian yang mau CD dan teman-teman sekalian, saya sudah nasihatkan dalam percakapan, dalam retret. Tidak mudah dalam tantangan dunia ini. Di akhir zaman ini akan makin sulit. Ya, mungkin nanti saudara akan ketemu wanita cantik yang menjadi idola saudara. Ya. Dia melamar saudara. Tetapi, maukah engkau ikut aku? Akan menggoda. Mungkin Chris satu-satunya wanita, bisa saja tantangan. Chris ketemu laki-laki maco, ganteng, seperti artis Korea. Chris, aku mencintai kamu. Ikut aku enggak? Tapi orang tidak seiman. Gimana Chris? Tantangan-tantangan kehidupan itu pertama keputusan penting. Justru kadang-kadang keputusan-keputusan penting yang akan kita ambil bertantangan itu pada masa kita kerja. Mau kerja di perusahaan saya, kasih jabatan. Tetapi kamu harus meninggalkan imannya. Keputusan yang kedua, pada waktu kita akan menikah, memilih keputusan penting masuk keluarga, seringkali juga mendapat tantangan. Iblis itu licik, akan mengelabui. Kadang-kadang berpikir, enggak, saya melayani anak remaja yang pacaran dengan orang tidak seiman. Enggak Pak Pendeta, nanti saya injili. Wah, injili apa? PI, pendekatan idaman, saya katakan begitu. Jangan mencampur adukkan penginjilan dengan cari jodoh, saya katakan. Kamu kadang-kadang kita seringkali kita tergoda di sini. Nah, Daniel di sini juga diperhadapkan dengan suatu pekerjaan. Karena keiri hatiannya kepada mereka. Tapi Daniel berani mati. Karena dia percaya Yesus Allah, Abraham, Allah, Ishak, pemilik dunia ini. Dan itu hal yang sama diberikan kepada Yesus Kristus, katakan, akulah segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Oh sekalian, itulah menjadi iman kita. Mari Bapak Ibu sekalian dan jemaat, mari kita memegang iman kita dengan setia. Niscaya Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Andai kata kita mati pun karena iman kita, kita akan bersama-sama dengan Allah di surga seperti Stefanus. Aku melihat pintu surga terbuka dan Yesus Kristus ada di tangan di sebelah kanan Allah. Tapi kalau Tuhan izinkan hidup, berarti kita ingin menjadikan kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Karena yang berkuasa kehidupan dan kematian, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, yang membentuk gerejanya dan menjadikan saudara milik kepunyaannya. Itu harus kita pegang teguh sampai akhir hidup kita. Maka nasihat Yesus Kristus sendiri kepada Yohanes, setialah sampai mati. Engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Dan namamu telah tertulis di dalam buku Al-Hayat, di dalam kerajaan Bapanya di surga. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak sekalian saat teduh masing-masing mengambil waktu. Jadilah orang-orang yang setia di hadapannya.
Amin. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah diwartakan 2 kali berturut-turut, maka hari ini akan diadakan yaitu pengakuan iman atau sidi Gereja Kristus Kebayoran Lama. Jemaat yang kekasih, sebagaimana telah diwartakan dalam jemaat ibadah kita, maka hari ini kita akan meneguhkan saudara-saudara kita. Yang pertama yaitu Arkanata Ingkara Batara Tungga, yang kedua Bernard Reginald Tansa, yang ketiga Badraswara Nayatama Kumaradita, yang keempat Michael Seven William, yang kelima Theodovis Benjamin Hanguluan Siahaan, yang keenam Vanessa Gacelia Mulyadi, yang ketujuh Yobel Andrianus, yang kedelapan Yosua Setia Putra. Maka berdasarkan pengakuan imannya di tengah-tengah jemaat, anggota Sidi Gereja Kristus akan memperkenalkan mereka untuk mengambil bagian dalam memuliakan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih, supaya nyata kehendak saudara-saudara, maka di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saya jemput bangkit berdiri. Semua yang akan di Sidi bangkit berdiri. Pertanyaan demikian.
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara Michael Stephen William. Saudara Michael Stephen William, aku meneguhkan kamu bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara Theodorvis Benyamin Hangoluan Siahaan. Saudara Theodorvis Benjamin Hanguluan Siahaan, aku meneguhkan kamu bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudari Vanessa Graciela Mulyadi. Saudari Vanessa Graciela Mulyadi, aku meneguhkan kamu bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara Yobel Adrianus. Saudara Yobel Adrianus, aku meneguhkan kamu bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara Yosua Setia Putra. Saudara Yosua Setia Putra, aku meneguhkan kamu bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kami mohon untuk semua yang sudah dibaptis boleh ke depan untuk berfoto bersama. Amanat kepada jemaat yang baru disidi. Saudara-saudari, inilah keluarga besar saudara. Masukkan dan ambillah bagian dalam persekutuan bersama dalam keluarga besar Gereja Kristus Kebayoran Lama. Saya undang jemaat bangkit berdiri untuk menyambutnya. Jemaat yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, inilah anggota jemaat yang baru saudara. Sambutlah, dukunglah mereka dalam doa dan kasih Tuhan agar mereka tetap bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Anggota keluarga baru yang disidi ini dan di hadapan Allah dan hamba-Nya untuk terus mendoakan dan memberi dukungan bagi mereka dalam kasih Tuhan agar mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Silakan duduk jemaat, jemaat tetap berdiri, yang CD tetap berdiri, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Kau telah melihat
saudara-saudara ini mengaku imannya kepadamu. Biarlah Tuhan jadikanlah mereka anak-anak yang setia, kelak menjadi sokok guru jemaat. Biarlah ini menjadi generasi gerejamu. Jadikan mereka Allah di tanganmu. Biarlah melalui karunia yang kau berikan, mereka melayani engkau, memuji namamu, dan teristimewa mereka menjadi saksimu dimanapun mereka berada. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan, yang Allah kami Yesus Kristus. Oleh karena masa-masa studi mereka, kiranya engkau sendiri memberkati. Jadikan mereka anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Karena firman-Mu takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Peliharakanlah iman mereka Tuhan. Mereka boleh bertumbuh kuat menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami menyerahkan saudara-saudara kami yang baru sidi ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Oleh karena itu kami juga akan bersyafaat kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk anggota jemaat di Gereja Kristus yang telah hadir menyaksikan pengakuan iman mereka, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada dalam rumah. Tuhan, kiranya engkau juga memberkati mereka. Pekerjaan mereka, kekuatan, kesehatan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui bertambahnya anggota dewasa jemaat inilah, Tuhan kami semakin kuat sebagai persekutuan tubuh Kristus, sebagai ikatan organisasi Gereja Kristus Kebayoran Lama ini. Kami serahkan tangan Tuhan, biarlah kami dalam kebersamaan Gereja Kristus Kebayoran Lama, kami menjadi keluarga Allah di dalam kerajaan surga kelak, tetapi saat ini telah terwujud menjadi ikatan iman kami. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang lemah tubuh, kami berdoa lawatan tangan Tuhan juga menyertai mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, kami sadar Tuhan semakin tua, tubuh kami semakin lemah. Tetapi iman pengharapan kami akan semakin kuat karena kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penata layanan majelis jemaat. Kami serahkan tangan Tuhan untuk pelayanan para PW bagian. Kami serahkan juga mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Melalui kebersamaan inilah sinergi pelayanan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Bapak kami berdoa juga untuk bangsa dan negara yang kami cintai Indonesia ini. Kau mengenal bagaimana yang saat ini terjadi juga hal-hal demo di mana-mana dan banyak hal-hal yang terjadi. Tetapi biarlah kami tetap tenang sebagai orang beriman. Kami mendoakan di dalam proses juga pergantian kepemimpinan untuk tahun depan. Kami berdoa agar Tuhan juga intervensi bagi negara ini. Banyak anak-anak yang berseru supaya negara ini dipimpin orang-orang yang sungguh-sungguh memahami kebijakan Tuhan. Mereka memiliki toleransi, kemanusiaan, dan taat undang-undang. Bahkan juga orang-orang yang demokratis tetapi mengasihi kemanusiaan. Tidak arogan, tidak intoleran di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, pilihlah pemimpin yang tepat bagi bangsa ini. Dalam keberagaman budaya di Indonesia ini, mereka dapat menyatukan, memberi akomodasi, bahkan juga dapat menampung semua aspirasi dari masyarakat ini tanpa membeda-bedakan golongan atau ras agama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucapkan syukur kepadamu, Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala seperti kami mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa. Silakan duduk. Kesaksian pujian.
milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku bersarang. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur ada padamu. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita dengarkan ayat pembimbing. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah memberikan persembahan syukur kita bersama-sama kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk persembahan, perpuluhan PSB, dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening atas nama Gereja Kristus, BCA dengan nomor 5260844484 atau BNI 2805052881. Untuk mengiringi persembahan kita naikkan pujian PKJ 264 bait 1 dan sampai 3. Apalah arti
ibadah-Mu. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang bergelut, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati jadilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk ibadah kami, terutama untuk saudara-saudari kami yang sudah mengaku percaya dan boleh menyerahkan dirinya bagi Kristus.
Di kesempatan ini, kami ingin membawa ibadah kami sebagai ibadah sejati yang menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Dan juga kami sudah memberikan persembahan kami yang kami tahu segala sesuatu yang kami punya itu semua hanya berasal dari Tuhan, dan kami boleh mengembalikan sebagian kecil dari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami ini menjadi persembahan yang suci, persembahan yang harum dan berkenan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan di tempat ini. Biarlah hikmat Tuhan, kejujuran, rasa takut akan Tuhan senantiasa ada kepada anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga semua persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh memperbesar kerajaan Tuhan di bumi ini. Kami juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah bersama hari ini. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di gereja ini. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Oh, semua jemaat Tuhan yang setia. Kami menyampaikan penegasan warta jemaat sebagai berikut. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada para peserta CD hari ini. Kiranya semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan. Dan sehubungan dengan berakhirnya kelas katekisasi CD tahun 2023, maka Gereja Kristus Kebayoran Lama kembali membuka pendaftaran baru bagi jemaat yang ingin mengikuti katekisasi CD di tahun 2024. Formulir dapat diambil di Sekretariat Gereja. Yang kedua, dalam rangka pencarian dana, Panitia Natal mengadakan penjualan makanan dan minuman serta mengedarkan amplop persembahan Natal. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Yang ketiga, BP Pralaya hari ini membuka meja pembayaran iuran Pralaya. Bagi jemaat yang ingin membayarkan iurannya dapat menghubungi BP setelah ibadah ini. Dan satu lagi Bapak Ibu, bulan Agustus adalah bulan budaya dalam Gereja Kristus Kebayoran Lama, khususnya kita selalu memeriahkan bulan kemerdekaan dan bulan budaya ini. Jadi Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menghimbau Bapak Ibu boleh memakai pakaian daerah, baju daerah selama bulan Agustus ini. Kita masih punya minggu depan dan seterusnya. Bagi Bapak Ibu yang dengan bangga mau memakai pakaian daerah, kami persilakan. Kalau yang nggak punya, ya apa aja nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan firman Bapak Pendeta Emeritus Christian Yudono MDiv. Terima kasih Pak. Untuk semua penatua yang sudah ambil bagian, pemusik Bapak Happy Sembiring, PPJ Bapak Kristianto, Ibu Wulan dan Ibu Dona, penerima jemaat Saudari Nande dan Saudari Putri, pengisi pujian, peserta CD, dan juga tentunya multimedia tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Apabila ada dimohon berdiri. Yang pertama Bapak Anton Lidra Pranoto. Yang kedua
Ibu Agustin Lianawati. Yang ketiga, Ibu Esther Sutarmi. Oke. Kami juga mengucapkan ulang tahun pernikahan kepada Bapak Suprapto Adi dan Ibu Lita Istriana. Bapak Harun Kristiawan dan Ibu Ayu Krisnawati. Yang berbahagia, Pendeta Emeritus Christian Yudono dan Ibu Frida Suseno. Dan Bapak Andreas Wirawan dan Ibu Erni Natalia. Pesan ulang tahun, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Demikianlah warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu tambahan Bapak Ibu, dari keluarga saudara-saudari kita yang CD hari ini, mereka telah menyiapkan makanan setelah ibadah nanti. Jadi Bapak Ibu boleh menikmati makanan yang sudah disiapkan di depan untuk memberikan ucapan kepada saudara-saudari kita yang CD, nanti kita ada di depan, tidak di belakang. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undang jemaat bangkit berdiri, mari kita dalam pengutusan. Jemaat sekalian, sekarang pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Yesus segalanya bagiku. Segalanya di dalam hidupku, tanpa Dikau ku kan jatuh, sebab Kau menopangku. Dalam susahku datanglah kepadamu, penghiburku, ya Tuhanku, Kau penghibur sobatku. Yesus, Engkau segalanya, dambaan hidupku. Kepadamu aku datang, berkat-Mu Kau beri. Sinar surya dan hujan pun silih berganti ku terima, ya Tuhanku, sumber rahmat sobatku. Yesus, Engkau segalanya, temanku setia. Tak dapat aku menyangka Kau setia.
Jemaat sekalian, sekarang terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.